Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hormat kepada Ibu Guru Fatimatu Zahra selaku guru pengajar pendidikan agama Islam dan juga teman-teman saya seperjuangan. Dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Tak lupa pula selawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit untayan dakwah yang insya Allah dapat bermanfaat bagi kita semua. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema toleransi antar umat beragama. Judul pidato kali ini yaitu We are one out of difference, atau kita adalah satu walaupun dalam perbedaan. Manusia hidup di dunia ini tidak lepas dengan yang namanya interaksi atau hubungan timbal balik. Karena manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tak bisa hidup sendiri, apalagi dalam memenuhi kebutuhan, khususnya di lingkungan masyarakat. Antar manusia itu saling ketergantungan dalam segala bidang kehidupan. Kita itu bagaikan seekor lebah dengan bunga, bagaikan kerbau dengan burung jalak, saling membentuk simbiosis untuk bertahan hidup. Namun dalam kehidupan itu pastilah ada perbedaan, karena Allah menciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan beraneka ras untuk menciptakan kehidupan damai dan terbebas dari konflik perbedaan. Maka diperlukan sikap saling menghormati dan menghargai antar sesama. Sikap saling menghargai ini sering kita artikan dengan sebuah kata indah dan bermakna. Ya, apalagi kalau bukan toleransi. Kalau dalam istilah Arab, ya tasamu. Toleransi itu adalah sebuah elemen penting dalam terciptanya suatu ikatan hubungan dalam kehidupan. Toleransi beragama berarti saling menghormati dan berlapang dada terhadap pemeluk agama lain, tidak memaksa mereka mengikuti agamanya dan tidak mencampuri urusan agama masing-masing. Sangat penting bagi kita semua untuk selalu mengedepankan nilai toleransi terhadap sesama dalam bersosial dan bermasyarakat. Dengan adanya toleransi, kita dapat menciptakan sebuah kondisi yang kondusif dan sejahtera. Dalam menjalani kehidupan, kita tidak boleh bersikap arogan. Tanggung jawab kita semua untuk senantiasa menjadi masyarakat yang peduli dan dapat memberikan toleransi kepada orang lain. Termasuk yang terpenting adalah toleransi dalam beragama. Agama adalah pegangan hidup seseorang. Agama itu mempunyai kebebasan. Ya, kebebasan beragama adalah hak setiap manusia. Hak untuk menyembah Tuhan diberikan oleh Tuhan dan tidak ada seorang pun yang boleh mencabutnya. Nah, toleransi agama ini sendiri sudah diatur dalam beberapa firman Allah di Al-Quran. Salah satunya adalah surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Sungguh telah jelas jawaban yang benar dari jalan yang salah. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tagut Tuhan selain Allah dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Nah, kebebasan untuk memilih agama dalam ayat ini mengandung maksud bahwa memeluk agama Islam tidak menghendaki adanya paksaan, melainkan kesadaran dan keinginan pribadi. Yang bersangkutan bagi mereka yang berkenan dipersilakan, bagi yang tidak adalah hak mereka sendiri untuk menolak dengan sepenuh hati. Toleransi beragama ini sendiri sudah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu contohnya adalah saat Nabi menjadi pemimpin di Madinah.
di mana beliau menyatukan seluruh masyarakat suku yang ada di Madinah. Terbukti dengan adanya perjanjian antara Nabi dengan umat Yahudi dan Nasrani, di mana mereka diperkenankan untuk menjalankan ibadah mereka masing-masing, namun dengan satu syarat, yaitu hidup bersama di Madinah haruslah saling menghargai, menjaga kerukunan dan kesatuan Madinah. Perjanjian ini dikenal dengan Piagam Madinah. Mengingat toleransi dalam beragama itu penting, sebaiknya kita jangan hanya sekedar berucap tanpa ada tindakan. Adapun fungsi dari toleransi sendiri yaitu 1. Menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam pergaulan antar umat manusia. Yang kedua, memperbanyak persaudaraan dan persahabatan. Dan yang ketiga, menghilangkan kesulitan yang ada pada diri sendiri maupun pada orang lain. Kemudian, adapun manfaat dari toleransi. Yang pertama, yaitu dapat terhindar dari adanya perpecahan antara umat beragama. Setiap orang sudah sepatutnya untuk menanamkan di dalam dirinya sifat toleran, serta menerapkannya di dalam kehidupan sosial masyarakat, terutama di daerah yang di dalamnya terdapat berbagai jenis kepercayaan atau agama. Sikap toleransi antar umat beragama merupakan salah satu solusi untuk mengatasi terjadinya perpecahan di antara umat dalam mengamalkan agamanya. Sebagai contoh, sikap toleransi antar umat beragama bisa kita lihat di negara kita ini, yaitu Indonesia, yang memiliki lebih dari satu agama dan kepercayaan. Jika toleransi antar umat beragama tidak tertanam di dalam pribadi masing-masing warga negara Indonesia, maka kemungkinan besar negara ini akan terpecah belah dan tidak akan bertahan lama. Yang kedua, dapat mempererat silaturahmi. Manfaat toleransi antara umat beragama berikutnya adalah terjalinnya tali silaturahmi. Pada umumnya, adanya suatu perbedaan selalu menjadi alasan terjadinya pertentangan antara orang yang satu dengan yang lainnya, khususnya bagi mereka yang tidak bisa menerima adanya perbedaan tersebut. Salah satu contohnya adalah adanya perbedaan agama yang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya berbagai konflik serta pertikaian di antara sesama manusia, seperti tindakan terorisme, pembantaian pemuka agama, dan lain sebagainya, yang pada akhirnya akan mengakibatkan dampak pada timbulnya kesengsaraan bagi manusia lainnya. Lalu bagaimanakah solusi agar itu semua dapat dihindari? Solusinya adalah menumbuhkan kesadaran dalam diri masing-masing orang tentang pentingnya rasa saling menghormati dan menghargai guna merajut hubungan damai antar penganut agama. Dan jika hubungan damai telah terwujud, maka tali silaturahmi antara pemeluk agama pun dapat terjalin dengan baik, bahkan lebih erat. Yang ketiga, terciptanya ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Kehidupan masyarakat yang meskipun di dalamnya terdapat berbagai perbedaan, seperti perbedaan agama, akan tetapi ada sikap saling toleransi yang tertanam di dalam hati warga masyarakat tersebut. Maka tentunya hal itu akan menciptakan suasana yang aman, tentram, dan damai di dalam lingkungan tersebut. Tidak akan ada sikap saling mengejek, mengolok, menghina, serta merendahkan di antara para pemeluk agama, meskipun keyakinan yang mereka miliki sangat berbeda. Perbedaan itu hadir bukan sebagai pemisah, tetapi untuk mengeratkan hubungan dengan memperkaya warna dunia. Berbeda tapi tetap satu selera, satu tujuan, yaitu menciptakan kehidupan yang damai dan saling membentuk ikatan atau simbiolisme yang mutualisme, yaitu saling menguntungkan. Dari materi yang telah kita pelajari tadi, maka dapat ditariklah sebuah kesimpulan, yaitu Islam memerintahkan kepada umatnya untuk saling tenggang rasa dan toleransi dalam menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala
sengaja menciptakan manusia berbilang bangsa dan suku hanya untuk menguji mampukah manusia untuk hidup rukun dan damai dengan penuh kasih sayang di dalam mencari kebenaran di sisinya, serta sikap toleransi yang kita lakukan akan menciptakan sejahtera kehidupan yang damai dan penuh keharmonisan. Marilah mulai sekarang kita menanamkan sikap saling menghormati dan menghargai antar sesama. Kita tahu bahwa air dan minyak tidak pernah bisa bersatu. Namun, kita juga tahu walaupun tidak bisa bersatu, mereka tetap bisa berdampingan kan? Ada kehangatan di setiap perbedaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kebenaran hanya milik Allah semata. Saya Rizky Abel Amelia dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 29. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.